Nih Pak, sebenarnya apa sih Pak faktor penyebab terjadinya laka bus dan truk? Karena kan eh, akhir-akhir ini banyak sekali ya Pak, apa kecelakaan bus dan truk ini Pak. Dari data KNKT itu Pak, apa aja sih Pak faktor penyebabnya Pak? Baik, terima kasih. Memang kalau kita bicara kecelakaan kan banyak sekali ya faktor penyebabnya. Tapi khusus Hmm. untuk remblong ini, kita Hmm. udah membuat sebuah analisa dan dari sekian banyak remblong pada bus dan truk, hampir seluruhnya terjadi di jalan menurun. Jadi Hmm. hanya satu dua yang kita temukan di jalan datar. Pertanyaannya ada apa sih di jalan menurun sebenarnya kan? Iya, Sehingga kok iya betul hampir Pak. semua remblong bis dan truk pasti terjadi di situ. Nah, Hmm. ini saya sampaikan knowledge-nya. Di jalan datar, ketika kendaraan lagi bergerak, itu yang memutar roda adalah mesin sepenuhnya. Jadi ketika kita hendak menghentikan roda, otomatis putaran mesin menurun dan pengereman pasti efektif. Pengemudi bus atau truk pada saat di jalan datar hanya cukup mengerem satu kali, dua kali injekan selesai berhenti. Tidak demikian di jalan menurun. Di jalan menurun, yang menarik putaran roda itu bukan mesin, tapi adalah gaya gravitasi bumi. Yang besarnya berbanding lurus dengan masanya dan berbanding lurus dengan ketinggiannya. Semakin tinggi tempatnya, semakin besar kendaraannya, maka semakin besar gaya dorong yang akan mendorong dia dari atas ke bawah. Ketika pengemudi mencoba ngerem rodanya dan direm, diangkat lagi, maka kendaraan tadi akan meluncur lebih cepat lagi. Kita ibaratkan namanya pada saat kita menarik busur ya, terpentang itu namanya energi potensial. Nah, pada saat kita ngerem, kita lepas lagi, maka akan melesat seperti anak panah. Artinya, pengemudi bus dan truk kalau ngerem di jalan menurun, itu adalah pekerjaan yang nggak pernah selesai. Dia harus ngerem berkali-kali. Nah, ketika seorang pengemudi ngerem berkali-kali, dampaknya ada tiga nih. Salah satunya pertama, kampasnya panas. Ini disebut dengan brake fading. Ini terjadi di kasus Sumedang Wado. Yang kedua nih, minyak rem yang panas, overheat. Ini terjadi di kasus Cikidang sama di Pasuruan Lawang. Yang ketiga, tekanan anginnya tekor. Ini yang terjadi di Bantul sama di Balikpapan kemarin baru saja terjadi. Semuanya penyebabnya satu. Pengemudi pada saat melalui jalan menurun, pakai gigi tinggi, kemudian dia nyoba ngerem berkali-kali, sehingga salah satu dari tiga tadi terjadi. Itulah remblong. Tiga-tiganya disebut remblong, tapi penyebabnya ada tiga tadi. Tapi penyebab utamanya adalah dia menggunakan gigi tinggi di jalan menurun. Kurang lebihnya demikian, Mbak. Hmm. Berarti ada hukum alam ya Pak ya di situ ya, karena ada Iya, tadi Bapak bilang gaya potensial, terus udah gitu iya, kita juga harus melihat apa menurun atau iya. dalam bidang datar ya Pak ya. Iya. Jadi Dan itu pengemudi itu harus bisa hmm, harus memahami hmm, bahwa sistem rem di bus dan truk itu ada dua. Rem apa aja itu pertama Pak? digunakan untuk mengerem di jalan datar, namanya Hmm, service brake atau rem utama. Itu jadi pengemudi kalau ngerem di jalan datar, dia menggunakan itu. Tapi pada jalan menurun, justru itu diharamkan, nggak boleh menggunakan itu. nggak boleh ya Pak Karena ya? itu nggak boleh. Otomotif itu udah mengatur nggak boleh menggunakan pengereman dengan service brake tadi. Harus menggunakan namanya engine brake sama exhaust brake. Itulah yang disebut dengan rem pembantu. Jadi yang menahan kendaraan dari atas ke bawah bukan pedal rem, tapi adalah mesin. Jadi dia nggak akan remblong. Nah, pengemudi harus tahu itu, harus paham itu. Saya pada saat melalui turunan, saya nggak boleh mengerem dengan rem kaki, tapi saya harus menggunakan gigi rendah. Sehingga yang nahan kendaraan bukan rem, tapi mesin. Itulah yang harus dipahami oleh pengemudi. Iya Pak. Jadi kita udah dapat pemahaman nih Pak tentang trik-triknya ya Pak ya. Dan harus dipahami betul-betul nih Pak untuk Iya. seluruh apa namanya pengendara bus dan truk. Begitu juga untuk selain bus dan truk ya Pak ya.